Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 7 PGMI 4A akan menjelaskan materi mengenai globalisasi dan isu-isu globalisasi. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan anggota kelompok 7. Yang pertama, Solika Putri Purandasari, NIM 193141018. Yang kedua, Yuwanita Indah Sabila, NIM 193141020. Yang ketiga, Anissa Yuyun Rahmawati, NIM 193141025. Yang keempat, Dila Ardana Reswari, NIM 193141028. A. Pengertian globalisasi. Globalisasi merupakan perkembangan kontemporer yang memiliki pengaruh terhadap munculnya berbagai kemungkinan perubahan dunia. Pengaruh globalisasi dapat menghilangkan berbagai hambatan yang membuat dunia semakin terbuka dan saling membutuhkan antara satu sama lain. Dapat dikatakan bahwa globalisasi membawa perspektif baru tentang konsep dunia tanpa batas, yang saat ini telah menjadi realita dan berpengaruh secara signifikan terhadap perkembangan budaya yang akhirnya membawa perubahan baru. Globalisasi juga sering diartikan sebagai internasionalisasi, karena keduanya memiliki banyak persamaan dari segi karakteristik, sehingga kedua istilah ini sering dipertukarkan. Beberapa pihak mendefinisikan globalisasi sebagai sesuatu yang berhubungan dengan berkurangnya kekuatan, peran, dan batas-batas suatu negara. Dalam arti yang luas, globalisasi mengacu kepada seluruh kegiatan masyarakat dunia. Bahkan, globalisasi dapat juga didefinisikan sebagai intensifikasi hubungan sosial di seluruh dunia yang menghubungkan daerah-daerah terpencil dengan berbagai cara, di mana kejadian-kejadian lokal terbentuk oleh peristiwa-peristiwa yang terjadi di tempat lain dan sebaliknya. Materi yang selanjutnya adalah faktor-faktor munculnya globalisasi. Faktor-faktor yang munculnya globalisasi yang pertama adalah berkembang pesatnya teknologi komunikasi. Berkembang pesatnya teknologi komunikasi dimungkinkan oleh perkembangan dalam infrastruktur teknologi dan komunikasi dunia. Di setiap rumah dan kantor dilengkapi dengan tipe mesin faks, televisi kabel, dan digital mail elektronik dan juga internet. Penggunaan internet dan tipe genggam mempercepat dan memperdalam proses globalisasi. Semakin banyak orang menjadi terhubungkan atau interconnected melalui penggunaan teknologi ini, bahkan sampai ke kampung-kampung terpencil yang sebelumnya hampir tidak bisa dibayangkan bisa menggunakan teknologi ini. Pada masa ini, semakin banyak negara mengakses jaringan komunikasi internasional yang pada dekade-dekade sebelumnya hampir mustahil diwujudkan. Faktor-faktor munculnya globalisasi yang kedua adalah adanya integritas ekonomi dunia. Globalisasi juga semakin mungkin terjadi oleh adanya integrasi ekonomi dunia. Perekonomian global tidak lagi didasarkan pada pertanian atau industri, melainkan semakin didominasi oleh kegiatan perekonomian tanpa bobot. Adapun perekonomian tanpa bobot adalah perekonomian yang produknya adalah informasi seperti perangkat lunak komputer, produk media dan hiburan dan jasa berbasis internet. Perekonomian berbasis pengetahuan ditandai oleh munculnya banyak konsumen yang cakap teknologi dan yang mudah menguasai. Materi yang selanjutnya adalah sebab-sebab meningkatnya globalisasi. Adapun sebab-sebab meningkatnya globalisasi adalah yang pertama, terjadinya perubahan politik dunia. Menurut Anthony Giddens, ada sejumlah pengaruh politik yang menjadi kekuatan penggerak di balik meningkatnya globalisasi. Yang pertama, runtuhnya komunisme ala Soviet melalui serangkaian revolusi dramatis di Eropa Timur pada tahun 1989 yang berpuncak pada bubarnya Uni Soviet itu sendiri pada tahun 1991, dan runtuhnya komunisme memperkuat proses globalisasi dan juga harus dilihat sebagai akibat dari proses globalisasi itu sendiri. Yang kedua, munculnya mekanisme pemerintahan internasional dan regional Uni Eropa
yang merupakan bentuk pemerintahan transisional. Masing-masing negara anggota melepaskan kedaulatannya dalam tingkat tertentu. Yang ketiga, munculnya berbagai organisasi antar pemerintahan dan organisasi non-pemerintahan internasional. Sebab-sebab meningkatnya globalisasi yang kedua adalah aliran informasi yang cepat dan luas. Pergeseran ke cakrawala berpikir global ini memiliki dua dimensi. Yang pertama, sebagai anggota masyarakat global, orang semakin merasa bahwa tanggung jawab sosial tidak berhenti pada level nasional. Yang kedua, cakrawala berpikir global menunjukkan bahwa orang makin melihat ke sumber-sumber lain daripada negara dalam merumuskan rasa identitas mereka sendiri. Sebab-sebab meningkatnya globalisasi yang ketiga adalah berkembang pesatnya perusahaan-perusahaan transnasional. Perusahaan transnasional adalah perusahaan yang memproduksi barang atau jasa lebih dari satu negara, yang merupakan jantung perekonomian global, sedangkan perekonomian elektronik adalah faktor lain yang memperkokoh globalisasi ekonomi. Materi selanjutnya tentang sikap selektif terhadap globalisasi. Sikap ini merupakan suatu sikap yang menunjukkan pengaruh globalisasi tanpa menghilangkan jati diri kepribadian bangsa. Sikap selektif terhadap globalisasi ini terdiri tiga macam. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila mempunyai kekuatan mengikat secara hukum, sehingga semua peraturan hukum atau dasar yang bertentangan dengan Pancasila harus dicabut. Yang kedua, Pancasila sebagai jiwa dan kepribadian bangsa. Pancasila sebagai kristalisasi nilai-nilai budaya bangsa dan digali dari bumi Indonesia. Pancasila merupakan corak dan ciri khas yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Dan yang ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila mempersatukan dan memberi petunjuk dalam mencapai kebahagiaan lahir dan batin. Materi selanjutnya tentang dampak globalisasi. Dampak globalisasi ini ada dampak positif dan juga ada dampak negatif. Dampak positif dari adanya globalisasi yaitu berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan dampak negatifnya semakin mudahnya nilai-nilai barat masuk ke Indonesia, baik melalui internet, media televisi, maupun media cetak yang banyak ditiru oleh masyarakat. Materi yang selanjutnya, kajian atau isu mengenai globalisasi. Yang pertama, regionalisme upaya integrasi wilayah menjadi satu entitas. Yang kedua, dampak perkawinan investasi dan liberalisasi perdagangan. Yang ketiga, mobilitas penduduk dan persoalan HAM di dalamnya. Dan yang keempat, peningkatan kualitas sumber daya manusia. Yang kelima, globalisasi yang tamak, kemiskinan dan degradasi lingkungan. John Perkins dalam bukunya Convention of an Economic Hitman mengungkapkan perselingkuhan korporasi, pemerintah, dan intelektual untuk menguasai sebuah negara. Dan yang terakhir, globalisasi dan ketidaktahanan budaya. Berikut ada pertanyaan untuk dijawab ya teman-teman. Pertanyaannya, bagaimana cara kita agar terhindar dari dampak negatif adanya globalisasi di zaman sekarang ini? Silahkan dijawab di kolom komentar di bawah ini ya. Sekian pemaparan materi mengenai globalisasi dan isu-isu globalisasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.